Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu pada sidang Jemaat Allah. Baiklah, kita siapkan diri kita pada hari Minggu ini untuk menghadap dan berhimpun kepada Allah. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diajak untuk mengenang dan menghayati kasih Allah yang menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus melalui penderitaan, kematian dan kebangkitannya. Kita pun bersyukur karena saat ini kita diperkenankan Tuhan untuk merayakan hari ulang tahun SMGT yang ke-68 tahun. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menuntun dan memelihara anak-anaknya dengan kasih setianya. Dalam penghayatan akan kasih Allah yang menyelamatkan umatnya itu, hendaknya kita semakin diteguhkan dalam iman kepada Yesus Kristus dalam tuntunan tema iman yang dibaharui. Mari arahkan hati kita dan pikiran kita dalam meresponi panggilan Tuhan dan memuliakan Dia sambil menyanyikan sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan.
Marilah kita sambut dengan bermazmur dengan membaca Mazmur 121. Mazmur 121 ayatnya yang 1 hingga ke-8 yang dicetak menonjol keluar, saya akan bacakan, dan yang ke dalam Bapak Ibu yang membacakan. Yang ayat 1 yang sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selamanya. Sambut dengan nyanyian jemaat, ku bangun tu matangku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengaminkan dalam hati dan pikiran kita akan perintah untuk mengasihi dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, saya ulangi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Sambut dengan nyanyian Sekalipun Diriku Dapat Berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa burung yang menggembang dan jalan yang gemericik. Yang kedua. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah melantunkan nyanyian jika aku tidak mempunyai kasih, maka tidak berguna diriku. Karena itu dalam kehidupan kita sering sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah itu kita sengaja atau tidak sengaja kepada sesama kita, bahkan juga kepada Tuhan. Nah, karena itu mari kita datang tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sungguh perjalanan hidup ini tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Demikian dengan segala pikiran kita yang buruk terhadap sesama, tutur kata yang sering menyakiti hati sesama kita, bahkan sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Itu semua tidak dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, untuk membaharui hidup kita yang berdosa ini, marilah dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dan baharuilah hati kami. Di muka Tuhan Yesus kita bawa doa dan dosa kita. Kita menyanyikan sambut Kijung Jemaat 29 ayat 1 hingga 3. Dosa
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Untuk merespon pengakuan dan anugerah dari Tuhan bagi kita, baiklah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Kita sambut persembahan kita dengan menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 288 ayat 1 hingga 3. Mari puji Raja Surga. Kita ulangi dari ayat yang pertama. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka
Sidang jemaat, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa, kami jemaat-Mu berterima kasih dan bersyukur atas segala berkat-Mu yang kami terima. Engkau perkenankan jemaat-Mu untuk mengumpulkan persembahan kami hari ini. Layakan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan. Kami berdoa untuk persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik dalam pelayanan dan pemberitaan firman Allah di bumi ini. Semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, tolong Tuhan untuk ajarkan pada kami dapat mempergunakannya dengan bijaksana. Demikian pula kiranya Tuhan tetap menolong kami untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Terimalah kami yang telah bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita sambut ucapan syukur kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan semesta dalam Mazmur 136 ayat 1 hingga 2. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati akan firman Tuhan pada saat ini di Minggu Prapaskah yang kedua. Sekaligus kita memperingati hari ulang tahun Sekolah Minggu Gereja Toraja yang ke-68. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebentar, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4a, Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami dengan setia, tiba saatnya bagi kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan di dalam kerapuhan dan kesadaran keterbatasan manusiawi kami, maka kami memohon pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang bekerja di antara kami saat ini memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan tentu juga untuk melaksanakan firman itu dalam hidup keseharian kami. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini di dalam menguraikan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja melalui mulut lidah hamba-Mu
Dan karena itu kami mempercayakan waktu pemberitaan firman Tuhan saat ini di dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Kejadian 12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat-a. Lembaga Alkitab memberi judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Amin, firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya terdapat dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di bawah judul Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan Nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan. Pasal 13 ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan janji merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Hosiana.
Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itulah bagian Alkitab yang kita baca, kita yang disebut sebagai yang berbahagia ketika kita sungguh menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Kurre sumanga puang tukadami. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, tentunya kita bersyukur oleh karena kita boleh diperjumpakan pada Minggu Prapaskah yang kedua. Tadi sebelum ibadah dimulai, kami di belakang sedikit bergurau dengan majelis gereja. Saya katakan ini mimbar pertama kali saya di Jemaat Lanraki sebagai pendeta tugas khusus di Klasis Makassar Timur, bukan lagi sebagai pendeta jemaat. Ya,
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan menghayati satu tema, yaitu iman yang dibaharui. Batian dalam bahasa Toraya di kuah kapatonganan tu dibaharui. Nah, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita mendengar istilah kehampaan batin? Ya. Kehampaan batin. Hampa berarti kosong ya. Hampa berarti kosong. Kalau kehampaan batin adalah sebuah suasana di mana hati manusia kosong dari perasaan. Entah itu perasaan bahagia atau perasaan sedih atau perasaan-perasaan yang lain. Ya, tetapi lebih kepada perasaan yang bahagia. Misalnya kita tidak merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Makanya ada orang yang mengatakan hampa saya rasa. Penyebabnya karena tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Seseorang menjadi gelisah. Ya, saya teringat dengan lagunya Ari Lasso. Hampa, ya hampa terasa hidupku tanpa. Ternyata banyak yang tahu. Ini tentang sebuah perasaan hati, ya. Perasaan hati yang hampa, yang mau merindukan seseorang, dan terlebih lagi kalau hidup kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sedangkan kita mengharapkan kehadiran seseorang, lalu itu tidak terwujud, maka kita merasa hampa. Apalagi kalau kita mengharapkan kehadiran Tuhan, ataupun kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ternyata itu berakibat kepada kehampaan, ya. Ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, pastinya kita tidak bahagia, kita mudah gelisah, dan kita mudah merasakan ketakutan. Ya. Kehampaan batin yang terus bergejolak dalam diri Nikodemus yang membuatnya gelisah, maka ia menemui Yesus. Nah, siapakah Nikodemus ini? Nikodemus adalah salah satu dari ahli Taurat yang merasa tidak nyaman dengan kegelisahan kelompoknya tentang karya dan pelayanan Kristus. Ya. Semua ahli Taurat dalam majelis agama kala itu sepakat menentang ajaran Yesus dan menganggapnya sebagai ajaran sesat. Ya. Ini Nikodemus termasuk kelompok itu. Menganggap ajarannya Yesus itu adalah ajaran sesat. Namun Nikodemus di sini dapat melihat dan merasakan kebenaran dalam diri Kristus. Dia tahu bahwa di dalam diri Kristus ada kebenaran. Lalu dia sembunyi-sembunyi datang kepada Yesus. Karena takut dengan gengnya itu dan takut dianggap ada keterbelahan dalam majelis agama, maka Nikodemus ini datang kepada Yesus. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, membawanya pada pemahaman yang baru. Ya. Kita belajar bahwa kebenaran itu sebuah pencarian tak berujung. Dan barang siapa yang lapar dan haus kebenaran sesuai dengan sabda Tuhan, dan dia akan dipuaskan. Dan Nikodemus mendapat kepuasan itu. Ya, kepuasan yang dia dapat karena akhirnya dia paham bahwa dia harus terus dilahirkan baru menjadi seorang yang mengenal Allah. Meskipun pada awalnya Nikodemus sulit memahami apa itu dilahirkan kembali. Ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara kita juga
ketika membaca bagian firman Tuhan ini, kita tidak mengerti dan memahami apa itu dilahirkan kembali. Sehingga dalam bacaan kita tadi, Nikodemus kembali bertanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Ya. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Itu pertanyaannya Nikodemus, tentu juga mungkin mewakili pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dapatkah dimasukkan kembali ketika kita sudah besar, kita sudah tua, dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu? Nah, di sini Nikodemus berpikir bahwa lahir kembali itu adalah proses lahir secara jasmani. Ya. Untuk itulah Yesus menjelaskan bagaimana yang dinamakan lahir kembali. Ya, tentu Yesus tidak berbicara tentang lahir secara jasmani, ya. Lahir kembali berarti ada pembaharuan. Lahir secara rohani. Nah, pembaharuan harus dimiliki setiap orang yang percaya, karena semua manusia terlahir dengan tabiatnya atau wataknya itu adalah dosa. Dosa dari Adam dan Hawa. Berarti Adam dan Hawa adalah watak lama yang berdosa, yang terlahir bersama kita, di mana kita digerakkan oleh dosa asali. Ya. Tetapi manusia baru sepenuhnya merupakan ciptaan Roh Kudus melalui firman yang berpuncak pada baptisan air dan Roh. Itu yang dijelaskan Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus, sehingga manusia itu layak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ajaran agama yang dihafal dan dipelajari oleh Nikodemus belum cukup. Ya, dikatakan dalam bacaan kita dia adalah ahli Taurat, orang Farisi. Ya. Dia harus terus menimbanya dari sang air hidup, yaitu Kristus sendiri. Dan hanya dengan percaya kepada Kristus dan membuka diri untuk diubahkan oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Nikodemus dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3. Kita lihat bacaan kita tadi. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita mulai. Karena begitu besar sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini puncaknya Nikodemus dan Yesus menyampaikan hal itu. Hidup baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Iman itu berasal dari kata aman dalam bahasa Ibrani, dan kata aman itu berasal dari kata emuna yang berarti teguh dalam bersikap. Ya, kalau Bapak Ibu ditanya apa itu iman? Teguh dalam bersikap, atau menampakkan sikap hidup yang selalu berpegang teguh kepada Allah. Nah, sikap iman seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ditunjukkan Abraham, sehingga ia berani meninggalkan zona nyamannya. Itu di Kejadian pasal 12 yang kita baca tadi. Abraham meninggalkan zona nyamannya. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa Tuhan pun memberikan janji kepadanya. Apa janjinya? Jangan kau takut pergi ke sana. Kalau ada orang yang mengutuk engkau di sana, saya akan mengutuknya. Kalau ada orang yang memberkatimu di sana, saya akan memberkati. Ya, ini juga yang sering dibaca ketika ada penguraian dan peneguhan pendeta, atau kalau seorang proponen di toko, ya, selalu
pendeta yang mengambil bahagian itu membaca bagian Alkitab itu, bahwa itu adalah janji Tuhan kepadamu. Jangan takut pergi kemana-mana karena Tuhan akan menyertaimu seperti Tuhan menyertai Abraham. Ya, dan bagi saya ketika membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Kejadian 13 ayat 3, luar biasa, kayak kadang-kadang saya merinding untuk membacanya. Na pasake ko puang minda-minda, na pasake puang minda-minda pasake ko, na tampaki ropu puang amatua minda-minda ulang doko. Wah, itu saya biasanya jadi takut, walaupun saya adalah pendeta, ya. Jadi ngeri untuk membaca itu. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ada orang yang mencemooh atau mencelah pendeta, bukan karena saya pendeta, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau ada orang yang mencela dan mencemooh pendeta, mohon maaf, ini saya katakan banyak yang saya lihat bahwa kehidupannya sampai kepada keturunannya yang keberapa pun tidak akan diberkati Tuhan. Tapi bukan saya menakut-nakuti Bapak Ibu, ya, tidak. Karena itu saya mau mengatakan bahwa itu adalah janji Tuhan kepada Abraham dan diteruskan kepada kita sekalian. Sekali lagi bahwa itu yang terjadi, yang dinampakkan oleh Abraham, perintah Tuhan kepadanya, keluarlah dari zona nyaman, dan karena ia taat dan mau tunduk pada rencana Tuhan. Nah, ini yang dicatat juga dalam Roma pasal 4, itu dipersaksikan oleh Rasul Paulus, ya, serta juga Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 121, sang pemazmur menunjukkan keberaniannya melalui pengalaman spiritualnya yang sungguh mengakui bahwa sumber pertolongan hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, beriman itu bukan sekedar saya setuju, saya percaya, saya mempercayakan kehidupan saya, tetapi harus ada tanggung jawab, yaitu seberapa radikal kita beriman kepada Tuhan. Ya, seberapa radikal kita beriman kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya, mudah-mudahan lidah saya tidak ini mengungkapkan begini. Faith is a matter of total and radical step. Artinya iman kepada Tuhan itu ditunjukkan melalui cara hidup kita yang benar-benar berubah. Ya. Hidup baru Bapak Ibu Saudara-saudara adalah hidup beriman kepada Tuhan, dan beriman kepada Tuhan berarti kita harus melepaskan ketergantungan kepada hal-hal yang hanya kita menggantungkan harapan kita kepada Kristus. Ya, bukan berarti Bapak Ibu, wah Pak Pendeta khotbah tadi katanya harus melepaskan ketergantungan kepada hal-hal yang duniawi. Maksudnya janganlah melekat hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang duniawi, tetapi serahkan itu kepada Tuhan. Dan totalitas kita kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, cara berpikir kita, cara kita kalau bagi anak-anak muda, anak-anak yang sekolah, bagaimana caranya total dalam sekolah, dalam pendidikan, juga yang kuliah, cara kita kuliah, jangan seperti, ya sering saya katakan ya, mahasiswa atau anak-anak muda sekarang ini berubah kehidupannya. Siang menjadi malam, malam menjadi siang. Betul tidak Bapak Ibu? Ini mahasiswa ini. Kadang-kadang kan begitu ya. Apalagi kalau sudah terkontaminasi dengan game online, ya itu yang terjadi. Siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, ya. Dan ini harus kita ubah Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan sudah kasih kita waktu, ya kalau siang ya kerja, kalau malam ya istirahat, kan begitu selama ini ya. Tapi saya tidak tahu kalau ada yang mengatakan, wah berubah lagi Pak Pendeta, sekarang siang untuk tidur, malam untuk kerja. Wah, ini saya tidak mengerti kalau begitu. Yang penting prinsipnya adalah
apakah kita mempergunakan waktu dengan baik. Itu yang utama. Jangan kita menata waktu itu ya lebih banyak santai-santainya daripada bekerjanya. Ya, itu yang terpenting. Di situ poinnya Bapak Ibu Saudara-saudara sebetulnya. Nah, jadi totalitas kita kepada Tuhan. Cara kita bekerja, cara kita berbisnis, ya berbisnislah dengan baik, ya. Dana susi jolu pasak teh, yanda jolu pasak. Ditawa itu barangana, dikoyo. Eda mu pokade le, ikorito ku pokadangko. Nah ikorite ku bengko. Nah, kadang-kadang kan begitu orang penjual ya. Padahal sudah dinaikkan setinggi langit itu harganya, lalu ketika ditawar diturunkan sedikit, rupanya masih banyak untungnya. Tapi kan dikatakan, jangan bilang-bilang nah, kau jini ku kasih. Biasa kan begitu ya kalau kita membeli, apalagi kalau teman yang menjual. Cara kita, totalitas kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, ini penting untuk kita hayati bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Inilah iman yang dibaharui. Dan pada hari ini bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kita merayakan hari ulang tahun yang ke-68. Kalau 68 tahun kapan sekolah minggu lahir? Tahun berapa Bapak Ibu? Siapa yang tinggi kali-kalinya di sini? Matematikanya. Berarti tahun? Kalau sudah 68 tahun, siapa yang berumur 68 tahun di sini? Berarti tahun 1954 atau 55? 55, ya. Ya, tepatnya pada tanggal 27 Februari 1955. Kita terus mendoakan sekolah minggu kita agar tetap teguh dalam iman yang dibaharui selaku gereja Bapak Ibu Saudara-saudara kita sebagai orang tua, guru sekolah minggu, kita tetap setia mengabarkan Injil kepada anak-anak kita. Banyak yang memprediksi Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ketika kita tidak membina, mendidik anak-anak kita mulai dari kecil, kita tidak tahu kapan apa jadinya gereja. Di sana, di barat sana, gereja megah sudah kosong. Yang ada dalam gereja itu hanya nenek-nenek yang ya bahasanya orang sudah bau tanah. Anak-anak muda sudah hilang dalam gereja, apalagi anak-anak tidak pernah kelihatan lagi. Tetapi kita tidak mau gereja Toraja seperti itu. Kita mau bahwa kita akan mengarahkan anak-anak kita dan gereja ini terus berkembang dan bertumbuh, dan tentunya anak-anak sekolah minggu kita dimampukan menjadi terang Kristus dalam hidup mereka. Nah, karena itu saya menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun sekolah minggu Gereja Toraja yang ke-68. Selamat memasuki Minggu Prapaskah. Melalui salib Allah membaharui hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah menyelamatkan kita. Karena itu mari terus beriman kepada Kristus, percaya dan hidup baru. Kita percaya bahwa karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, dan Dia yang menghidupi melalui kehidupan baru dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menuntun kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, dan kita terus mengalami iman yang dibaharui. Amin. Terpuji nama Tuhan, Roh Kudus menuntun kita. Amin. Mari kita bersatu teduh menghayati firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan kepada kami suatu hidup yang baru. Engkau sudah membaharui, mentransformasi kehidupan kami, dan karena itu mampukan kami agar kehidupan yang baru ini direalisasikan secara progresif, terus-menerus melalui proses kehidupan kami
dengan tujuan agar kami kembali serupa dan segambar dengan Allah dan meneladani Kristus dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam syafaat kita pada saat ini kita akan mendoakan kehidupan kita bersama-sama. Dan dalam warta jemaat kita bersyukur bersama-sama dengan jemaat yang mengalami berkat Tuhan melalui kelahiran anak, keluarga Riona Pareang dikaruniai seorang anak perempuan, dan keluarga Indrianto Yori Saputra dikaruniai putri kembar. Dan kita berdoa juga bagi saudara-saudara kita. Dalam warta jemaat ada 47 anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu kemarin. Juga kita doakan Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara-saudara kekasih kita, orang tua kita yang bergumul dalam kelemahan tubuh, kita doakan. Dan kita juga dukung dalam doa rencana-rencana ke depan. Ada rencana pemberkatan perkawinan, ada peneguhan CD, ada pengakuan menjadi anggota Gereja Toraja, dan pada tanggal 12 Maret yang akan datang Bapak Ibu Saudara-saudara itu akan dilaksanakan baptisan kudus dalam rangka memperingati 110 tahun Injil masuk Toraja. Ya, ini momen-momen penting untuk kita hayati bersama, bahwa peringatan 110 tahun Injil masuk Toraja menjadi momen bagi kita semua iman kita dibaharui. Kalau tidak ada perayaan ini, tidak ada Injil masuk Toraja, tentu kita tidak seperti ini ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan kita ketika itu tidak terjadi. Dan kita bersyukur, Bapak Ibu, jika ada yang mau membaptis anak atau cucu, ya silakan melapor di kantor gereja. Dan kehidupan kita sekalian Bapak Ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, minggu ini kami memasuki minggu Prapaskah yang kedua, dan dalam ibadah ini sabda-Mu telah menyapa kami untuk terus mengupayakan kehidupan yang berpadanan dengan Injil-Mu. Kami berdoa untuk rangkaian Prapaskah dan ibadah Paskah ke depannya. Tuhan berkati, dan kiranya semuanya itu menjadi sebuah pembinaan buat umat-Mu untuk semakin lebih baik lagi sebagai bagian dari penghayatan iman kami atas pengorbanan-Mu bagi kami sekalian. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-68. Ada banyak hal, kisah-kisah ajaib yang engkau torehkan dalam perjalanan pelayanan bersama dengan sekolah minggu. Karena itu berkati pengurus pusat sekolah minggu, pengurus klasis, dan juga pengurus jemaat, guru-guru sekolah minggu. Biarlah kasih-Mu engkau perkenankan diberitakan melalui mereka bagi semua orang, secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu sebagai bagian integral dari gereja-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu agar mereka bertumbuh dalam kasih-Mu. Ya Bapa di sorga, dengan penuh syukur kami datang kepadamu ketika sampai kini dan di sini kami boleh merasakan, mengalami pendampingan dan berkat Tuhan dalam perjalanan gereja Tuhan melalui Gereja Toraja Jemaat Lanraki Beringkanaya. Kami bersyukur untuk kesaksian dan pelayanan yang terus-menerus dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini, sehingga dirasakan oleh semua orang. Biarlah pelayanan ini terus kami lakukan sebagai respon kami atas segala pemeliharaan Tuhan yang kami alami dalam siara hidup kami. Kami juga berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu ini, kiranya Tuhan yang senantiasa mengikat setiap anggota jemaat di dalam ikatan kasih dan kesatuan, sehingga kami boleh mewujud nyatakan persekutuan kasih dengan baik tanpa membedakan, tanpa diskriminasi, dan tanpa segala sesuatu yang memisahkan kami. Melalui kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami di dalam menghadapi tahun-tahun politik ini,
menjelang pemilu tahun yang akan datang. Ada begitu banyak gejolak sosial dan berbagai macam tantangan di sekitar kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan pemimpin yang kuat dan tangguh kepada Presiden dan seluruh jajarannya di dalam menanggapi dan menanggulangi berbagai masalah-masalah di tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, satukanlah dalam kasih-Mu, sehingga baik suami, istri, anak-anak boleh menyatu dalam kasih Tuhan. Bahkan ketika masing-masing kami akan melakukan berbagai aktivitas kami di minggu-minggu ke depan, dalam pekerjaan, usaha, profesi, pendidikan, di bangku sekolah dan bangku kuliah, dan apapun kami upayakan, biarlah berkenan bagi-Mu ya Tuhan, dan menyukacitakan kami karena kami melakukannya dalam ketaatan kepada-Mu. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, berkati, dan biarlah syukur mereka berkenan bagi-Mu, dan juga bagi yang berduka Tuhan, hiburkanlah yang sakit dan memohon kesembuhan daripada-Mu, pulihkanlah ya Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Bapa di sorga, ada banyak hal yang lain yang kami pikirkan untuk didoakan. Umat-Mu yang sedang mengalami berbagai macam pencobaan hidup, umat-Mu dengan berbagai harapan dan kerinduan mereka masing-masing. Kami mau merangkum semuanya itu, dan biarlah kami terus berupaya untuk melakukan setiap hal yang berkenan kepada Tuhan. Bersyukur atas pelayanan yang boleh kami lakukan bersama-sama dengan kelompok pelayanan 7 Majelis Gereja Organis Kantoria Tim Multimedia. Tuhan pakai kami semua menjadi saluran berkat bagi Tuhan, dan dalam pelayanan-pelayanan kami tetap dikuatkan. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing sebentar, Tuhan peliharakan kami. Kami berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan diteruskan kepada kami sekalian demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan masuk di dalam simbolisasi HUT SMGT yang ke-68. Dan kepada yang kami sebut namanya, dengan hormat kami persilakan untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Pendeta Eliezer Palondongan MTH. Yang kedua, perwakilan dari SMGT, Saudara Victor Trikurnia. Dan yang ketiga, dari PMG, Bapak Penatua Adrianus Lintin. Dari Komisi OIG, Saudara Gideon. Dan dari PPGT, Saudari Ririn Picarima. Dari PWGT, Ibu Marden Sabri. Dari PKBGT, Bapak Penatua Pasca Ramba. Ya, tapi sebelum itu kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan Mars SMGT, dan akan kita lanjut dengan Himne SMGT. Juga belajar
Ya, jemaat masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan Selamat Ulang Tahun. Demikianlah prosesi untuk sekolah minggu. Sampailah kita pada penekanan warta jemaat. Yang pertama adalah pemberkatan perkawinan. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 11 WITA di Gedung Gereja Lanraki atas nama Novandri Sundun dan Agus Raya Lilingan, kelompok pelayanan 9. Kemudian disampaikan kepada warga jemaat untuk pengunduhan CD yang akan dilaksanakan pengunduhan CD pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di tempat kebaktian Gereja Kodam Citra pukul 9 pagi atas nama Aris Putra Samara. Kemudian pengakuan menjadi anggota Gereja Toraja disampaikan kepada jemaat bahwa pengakuan menjadi anggota Gereja Toraja pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 di Kodam Citra pukul 9 WITA juga atas nama Aris Putra Samara. Untuk baptisan pada hari Minggu tanggal 12 Maret tanggal 2023 di Gereja Lanraki pukul 7 WITA atas nama pertama Adriel Yapet dan yang kedua Alfred Theodor. Selanjutnya katekisasi. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa pendaftaran peserta katekisasi dibuka pada tanggal 26 Februari sampai pada 30 April 2023 dengan syarat yang akan di store ke gereja, yaitu pertama fotokopi akte kelahiran, yang kedua fotokopi surat baptis, ketiga pas foto ukuran 2 x 3 cm 3 lembar dengan menggunakan pakaian kemeja latar belakang warna merah. Yang keempat, pendaftaran baru akan diterima setelah berkas lengkap. Dalam rangka turut berpartisipasi dalam perayaan syukur 110 tahun Injil masuk Toraja, maka Jemaat Lanraki Biringkanaya selaku salah satu jemaat di wilayah 4 akan turut berpartisipasi dalam kegiatan parade syukur yang jikalau Tuhan berkenan akan berangkat ke Toraja Utara pada hari Selasa tanggal 14 Maret
2023 untuk mengikuti parade pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023. Kemudian yang terakhir adalah baptisan anak dalam rangka perayaan 110 Injil Masuk Toraja akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus secara massal di semua gereja Toraja pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023. Oleh karena itu disampaikan kepada anggota jemaat Lanraki Bidingkanaya yang berkerinduan untuk membaptiskan anak, cucu dan keluarganya untuk mendaftarkan diri di kantor gereja Toraja dengan membawa fotokopi akte kelahiran, kemudian surat nikah gereja orang tua. Demikian penekanan warta. Puji syukur kehadirat Allah bahwa kita diberkati dalam pelaksanaan ibadah pada hari ini, di mana dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Eliaser Pelondongan STH selaku pendeta muda dari Klasis Makassar Timur yang perdana pada saat ini melayani kita. Ucapkan juga terima kasih kepada seluruh majelis dan yang bertugas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari jemaat Tuhan kita berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dalam iman yang teguh pada Yesus. Karena itu jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyi perubahan besar, nyanyian syukur PKJ 239 ayat 1 hingga 2. sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang terang. Sejak Yesus di hatiku,
Demikianlah ibadah pada hari Minggu pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat.